Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya bisa kembali hadir untuk menyampaikan ringkasan dari tafsir surah Al-Hadid penghujung juz yang ke-27. Pada pertemuan yang kemarin saya sudah membuat sedikit di awal-awal surah Al-Hadid menjelaskan tentang tafsirannya, dan pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan secara keseluruhan kesimpulan isi dari surah Al-Hadid dari awal sampai akhir, sampai ayat ke-29-nya. Maka secara garis besar isi kandungan dari surah Al-Hadid ini ada beberapa poin. Yang pertama adalah tentang kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah menjelaskan Dia yang menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari gitu ya. Kemudian juga Allah yang mengganti siang dengan malam, kemudian malam dengan siang. Kemudian Allah mengetahui apa yang naik ke langit dan apa yang turun dari langit. Dan di pertemuan kemarin juga dijelaskan tentang ada satu ayat di dalam surah-surah Al-Musabihat ini yang lebih utama daripada 1000 ayat. Dan menurut riwayat ayat yang dimaksud adalah surah Al-Hadid ayat yang ketiga, yang mana bunyi ayatnya adalah wal awwalu wal akhiru wadh dhahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Kemudian poin yang kedua, bahwasanya ini tentang masalah perbedaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah sebelum futuh Mekah dengan sesudah futuh Mekah. Jadi orang yang berinfak sebelum futuh Mekah, jadi masa-masa awal Islam, dengan setelah futuh Mekah, maka ini oleh Allah dibedakan pahalanya. Allah menjelaskan di dalam surah Al-Hadid, yaitu ayat yang ke-10-nya ya. Wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillah walillahi mirasus samawati wal ard la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal ulaika a'dhamu darajatam minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullu wa'adallahul husna wallahu bima ta'maluna khabir. Itu bunyi ayat ke-10 dari surah Al-Hadid yang menjelaskan tentang perbedaan orang yang berinfak sebelum futuh Mekah dan setelah futuh Mekah. Jadi orang-orang yang menginfakkan hartanya sebelum futuh Mekah, awal-awal Islam, yakni sebelum tahun 8 Hijriah, karena futuh Mekah itu terjadinya di tahun 8 Hijriah, maka pahalanya itu sangat jauh berbeda dengan orang yang berinfak setelah futuh Mekah, setelah 8 Hijriah. Bahkan di dalam hadis disebutkan perbedaannya, kata Rasulullah SAW, seperti satu mud dengan satu bukit Uhud. Itu betapa jauh perbedaannya. Perbedaan balasan yang Allah berikan kepada orang yang menginfakkan hartanya sebelum futuh Mekah dan setelah futuh Mekah. Perbedaannya Rasulullah mengibaratkan seperti satu mud dengan
sebesar gunung Uhud. 1 mud itu kan 600 gram ya. 600 gram itu 1 mud. Sementara kalau gunung Uhud itu berapa ton? Ini perbedaannya. Allah mengatakan ulaika a'dhamu darajatan. Mereka di sini adalah orang-orang yang infak sebelum futuh Mekah, a'dhamu darajatan. Dia itu lebih besar derajatnya, lebih besar pahalanya dibandingkan dengan orang-orang yang berinfak setelah futuh Mekah. Kenapa bisa berbeda seperti itu? Karena memang pada saat-saat awal Islam belum berkuasa, tentu saja membutuhkan harta yang banyak untuk dakwah Rasulullah. Sementara kaum muslimin pada waktu itu yang masuk Islam itu adalah golongan orang-orang yang lemah, yang miskin. Tetapi mereka mau menginfakkan sebagian hartanya meskipun mereka membutuhkan untuk diri dan keluarganya, tapi mereka rela untuk diinfakkan di jalan Allah, berjuang menegakkan Islam pada saat itu. Udah jumlah kaum musliminnya sedikit, sementara kebanyakan mereka itu orang-orang yang miskin. Tetapi mereka mau menginfakkan sebagian hartanya. Ini yang Allah bedakan. Sementara kalau setelah futuh Mekah, umat Islam sudah mencapai jumlah lebih daripada 10.000 kaum muslimin pada waktu itu, dan ekonomi kaum muslimin cenderung sudah meningkat. Sudah ada kemajuan, sudah ada kesejahteraan. Gitu ya. Nah, inilah perbedaan mungkin yang bisa dijadikan acuan kenapa Allah kok membedakan orang yang berinfak setelah futuh Mekah dan sebelum futuh Mekah. Karena masa sebelum futuh Mekah masa-masa sulit. Masa-masa sulit, itulah yang membedakannya, gitu ya. Nah, itu poin kedua dari surah Al-Hadid ini, yaitu perbedaan infak orang yang menginfakkan hartanya sebelum futuh Mekah dan setelah futuh Mekah. Kemudian poin yang ketiga, isi dari surah Al-Hadid ini adalah tentang orang-orang mukmin dan orang-orang munafik. Di sini dijelaskan bahwasanya orang-orang mukmin dan orang-orang munafik ketika dibangkitkan dari alam kuburnya, mereka sama-sama diberikan cahaya oleh Allah. Tetapi manakala mereka berjalan digiring ya dari alam kebangkitan itu, kemudian tiba di suatu tempat, kemudian di situ Allah menghalangi dengan sebuah penghalang hijab dinding, yaitu antara surga dan neraka, maka cahaya orang-orang munafik ini hilang, padam, dihilangkan oleh Allah. Sementara orang-orang mukmin terus mereka itu diberikan cahaya sampai mereka masuk ke dalam surga. Sehingga orang-orang munafik ketika melihat orang-orang mukmin yang cahayanya terus menerangi mereka, mereka memanggil-manggil orang mukmin dan meminta supaya mereka memberikan sebagian cahayanya kepada mereka. Ya. Berikanlah cahaya kalian. Begitu dalam ayat ini ya. Bukankah dahulu kita sama-sama bareng, sholat bareng, puasa bareng, zakat, haji, umroh mungkin bareng. Maka berikanlah cahaya kalian. Tetapi orang-orang mukmin itu mengatakan, ya, menjawab, ya memang dahulu kalian bersama-sama kami. Akan tetapi kalian telah mencelakakan diri-diri kalian sendiri oleh perbuatan munafik kalian. Maka sekarang carilah oleh kalian cahaya kalian. Ya, kami berlepas diri dari kalian. Kemudian disitulah Allah membagi kelompok orang-orang mukmin dan orang-orang munafik. Orang-orang munafik nanti akan Allah tempatkan di dalam neraka. Ma'wakumun nar hiya maulakum, kata Allah. Tempat kalian adalah neraka, dan neraka itulah tempat berlindung kalian. Ya. Kenapa? Karena orang-orang munafik di dalam kehidupan di dunianya selalu membela orang-orang kafir, yang dijadikan perlindungan mereka orang-orang kafir, yang mana orang kafir itu akan menjadi penghuni neraka. Maka Allah mengatakan ma'wakumun nar hiya maulakum, tempat kalian di sini orang-orang munafik ya adalah di dalam neraka.
huwa maulakum, itulah tempat berlindung kalian. Karena dahulu juga kalian suka berlindung kepada orang-orang kafir, yang mana orang kafir itu adalah calon penghuni neraka. Maka sekarang bersama-samalah kalian di dalam neraka, berlindung di dalam neraka itu. Itu ejekan dari Allah kepada orang-orang munafik. Itu poin yang ketiga. Ya. Kemudian poin yang keempat ini menjelaskan bahwasanya orang laki-laki yang bersedekah, perempuan yang bersedekah, maka sama-sama oleh Allah akan memberikan pahala. Ya. Karena ini menyangkal kebiasaan orang-orang zaman jahiliyah sebelum Islam. Orang jahiliyah itu selalu membedakan antara laki-laki dan perempuan. Jadi perempuan itu dianggap hina pada saat zaman jahiliyah. Makanya ketika ada yang lahir bayi perempuan, mereka malu mempunyai bayi perempuan, maka mereka mengubur hidup bayi perempuan mereka karena dianggapnya aib. Ya, aib, tidak bisa berperang, gitu ya, membawa sial dan sebagainya dan sebagainya. Maka dengan ayat ini menjelaskan bahwasanya perempuan dan laki-laki itu sama. Sehingga ketika mereka bersedekah, innal musaddiqina wal musaddiqat, sesungguhnya laki-laki yang bersedekah dan perempuan yang bersedekah, wa aqradullaha qardan hasana, dan mereka telah meminjamkan pinjaman yang baik kepada Allah, yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya kepada mereka, yaitu laki-laki dan perempuan yang bersedekah. Ini mengandung arti bahwasanya derajat laki-laki dan perempuan dalam hal kebaikan itu sama-sama akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Islam menjunjung tinggi harkat dan martabat perempuan. Kemudian selanjutnya poin yang kelima, ini Allah mengingatkan kembali bahwasanya kehidupan dunia ini tidak lain adalah permainan, senda gurau, kemudian berbangga-bangga gitu ya, dengan harta dan anak ya, berbanyak-banyak harta dan anak. Nah, itu perumpamaan itu seperti perumpamaan hujan ya, yang menumbuhkan benih. Kemudian benih itu menghijau ya, kemudian setelah menghijau kemudian menguning, setelah menguning kemudian rusak, hancur. Artinya itu semua akan ada ujungnya. Kehidupan dunia ini tidak akan tidak selamanya, tapi sifatnya itu fana atau akan binasa. Semua yang di dunia ini semua akan binasa, termasuk buminya sendiri akan binasa, akan hancur, dan seluruh penghuninya juga sama akan hancur. Binatang, tumbuh-tumbuhan, manusia, jin, semua akan hancur, akan mati gitu ya. Ini mengingatkan supaya kita jangan terlalu berlebih-lebihan dalam dunia. Bukan berarti dilarang mencari dunia, tetapi jangan berlebih-lebihan sampai kalian menjadi orang-orang yang sombong lagi membangga-banggakan diri, kata Allah. Karena Allah tidak suka kepada orang yang sombong lagi membangga-banggakan diri. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtarin fakhur. Dan Allah tidak suka kepada orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Nah, itu ya. Kemudian poin selanjutnya Allah menjelaskan bahwasanya orang-orang yang kikir ya, dan menyuruh orang lain berbuat kikir ya, dengan harta yang dia miliki, maka kelak Allah akan merubah harta yang dikikirkan itu ya menjadi cairan semacam timah yang dipanaskan kemudian dibentuk seperti setrika, kemudian nanti akan disetrikakan di wajah mereka, lambung-lambung mereka dan punggung-punggung mereka ya. Jadi harta itu kalau tidak dikeluarkan zakatnya, padahal itu sudah wajib mengeluarkan zakat harta, zakat mal, tapi tidak dikeluarkan, maka Allah akan rubah harta itu nanti di akhirat menjadi setrikaan, kemudian disetrikakan ke wajah orang yang tidak mengeluarkan zakat itu, ke wajahnya, ke dahinya, ke lambungnya dan ke punggung mereka ya. Nah, itulah beberapa poin yang yang bisa disimpulkan di dalam surat Al-Hadid ini ya. Mudah-mudahan ibu-ibu semua yang memang belum kemarin bisa hadir karena berbagai halangan dan rintangan, ada yang sakit, ada juga yang memang ada halangan yang lainnya. Saya mendoakan bagi yang sakit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cepat mengangkat penyakitnya, dan selama sakit mudah-mudahan menjadi kifarat
menggugur dosa-dosanya. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi anta syafi la syifaan illa syifauka syifaan la yughadiru saqama. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian juga bagi ibu-ibu yang lainnya ya yang masih punya halangan rintangan, mudah-mudahan kedepannya bisa kembali hadir di pengajian rutin untuk bisa lebih jelas menyimak isi-isi kandungan ayat-ayat yang dibahas dalam setiap pertemuannya. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.